Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ala ma an'am bi kulli na'amihi wa ata'i. Alhamdulillah ala ma ahsan bi kulli fadli wa judih. Wassalatu wassalam ala nabiyina habibina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Tema yang diadakan ini sangat menarik sekali. Menyambut puasa Ramadan dengan iman dan ilmu. Kami akhirnya menyederhanakan bagaimana beriman dan berilmu untuk menyambut Ramadan itu dengan judul yang berbunyi menikmati puasa Ramadan secara hikmatis dan filosofis. Kurang lebih sama. Jadi menikmati Ramadan dengan hikmatis. Hikmatis tentunya sedikit berlawanan dengan filosofis. Hikmatis itu bisa dirasa nyata meskipun selamanya tidak rasional dan tidak mudah dicerna oleh otak manusia, tapi itu nyata. Nah, sekarang kalau kita melihat bagaimana beliau-beliau mereka itu menikmati puasa Ramadan secara hikmatis itu disederhanakan apabila kita melihat ada 4 unsur dalam ayat ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ini ada 4. Pertama beriman, yang kedua adalah siam, yang ketiga adalah qablikum, yang keempat tatakun. Yang pertama adalah beriman. Kalau beriman ini tentunya adalah mempercayai, meyakini akan segala kemahaan Allah Subhanahu wa taala, yakin sepenuhnya. Kalau sudah yakin sepenuhnya, maka di sini ada unsur mengagungkan, ada unsur mengagumi, ada unsur mencintai, menyayangi, mendambakan, ada unsur takut kalau kehilangan. Itu ada 4 unsur itu iman. Sekarang kata-kata siam, kutiba alaikum siam. Siam adalah puasa. Puasa adalah berpayah-payah untuk menahan kenikmatan, kelezatan jasmani dan juga menahan nafsu biologis atau dan yang lain-lain. Artinya itu kesulitan. Nah, begitu ada kata-kata kama kutiba alal ladzina min qablikum, kata-kata qablikum ini puasa tersebut menjadi ringan. Karena ternyata puasa itu dimampui juga oleh orang-orang sebelum kita. Puasa itu sesulit apapun ternyata wajar dan biasa bagi umat manusia. La'allakum tattaqun, kata takwa adalah kata tatakun adalah takwa. Kata takwa sebetulnya itu mengandung unsur sangat banyak sekali. Ada patuh, ada takut, ada taat. Nah, kalau umpamanya itu, bukan umpamanya, kalau ditingkatkan itu menjadi takwa itu menikmati kepatuhan kepada zat yang maha agung, maha dikagumi, kemudian sangat didambakan, kemudian sangat dicintai, bahkan sangat ditakuti kehilangannya atau sangat ditakuti kemarahannya. Jadi ada 4 unsur itu, beriman, siam, qablikum, dan takwa. Dari sini kita akan bisa melihat mudah sekali bahwa kalau seorang itu sudah beriman dengan baik dan benar, sesulit apapun puasa itu dan ternyata puasa itu
adalah wajar dan sudah bisa dilakukan oleh orang-orang sebelumnya, maka puasa itu akan terasa nikmat karena berdasarkan keimanan, keinginan untuk mendapatkan keridhaan dari Zat yang maha kita cintai, kita sayangi, kita dambakan dan kita takutkan itu tadi, itu akan terasa ringan. Sekarang kami bandingkan, ternyata berdasarkan psikologi manusia, psikologi manusia itu apabila seseorang telah dapat menemukan calonnya, bisa calon istri atau bisa calon suami, menemukan calonnya, tentunya ada rasa kagum, tentunya ada rasa sayang, ada rasa cinta, ada rasa takut kehilangan. Dalam kondisi yang seperti ini, maka orang tersebut yang sudah menemukan calonnya itu pasti akan melaksanakan permintaan sang calon sesulit apapun dengan senang hati, bahkan terasa nikmat karena untuk mencari kerelaannya, memupuk cintanya, dan takut kehilangannya. Yang kami bandingkan adalah bukan calon dengan Allah, bukan, tetapi psikologi manusia itu ya seperti itu. Maka kalau kondisi psikologi manusia seperti itu, yang pasti pagi, siang, sore, siang, malam pasti akan selalu mengingat-ingat si calon tersebut. Terutama hal-hal yang positif, hal-hal yang baik. Syukur-syukur kalau mendapatkan tambahan informasi baru tentang si dia. Syukur-syukur mendapatkan informasi atau isyarat bahwa si dia menyambut cinta kita. Nah, ini sama persis seperti psikologi manusia apabila sudah meyakini akan segala kemahaan Allah, meyakini bahwa Allah maha segalanya, akhirnya selalu mengingat-ingat akan kebesaran Allah, keagungan Allah, dan mengingat-ingat Asmaul Husna, mengingat-ingat segala kemahaannya itu yang tertulis dalam Al-Quran dan yang ada di dalam hadis yang jumlahnya sangat amat banyak sekali. Untuk itu, pasti juga akan selalu mencari informasi tentang Allah, hubungannya dengan puasa, informasi-informasi yang kira-kira dianggap akurat, maka akan mencari di dalam Al-Quran dan mencari di dalam hadis, maka ditemukanlah fadilah-fadilah puasa, ditemukanlah sifat Rahman Rahimnya Allah, nanti kita sebutkan, itu semuanya akan membuat orang tersebut betul-betul merasakan nikmat ketika menjalani puasa. Akhirnya kita dapatkan puasa yang 30 hari bagi beberapa orang sulit, itu bagi orang yang beriman dan dinikmatinya dengan hikmatis akan terasa nikmat. Bahkan ingin ditambah, bukan 30 hari, ingin ditambah menjadi lebih. Akhirnya menambah dengan 6 hari Syawal atau menambah dengan tiap bulan di pertengahan bulan atau Senin Kemis, bahkan ada menambahkannya itu dengan puasa Daud, sehari puasa, sehari tidak, dan seterusnya. Kemudian kita dapatkan lagi saudara-saudara kita yang berada di kutub utara sana, yang di dekat dengan kutub utara sana. Lam naj'al lahum min dunihi sitra. Ya. Itu jelas-jelas kalau waktu puasa itu datang di mana antara huruf sama tuluk itu berdekatan,
maka puasa saudara-saudara kita yang ada di dekat kutub utara sana bisa melebihi dari 21 jam puasa. Tetapi beliau-beliau saudara-saudara kita itu melaksanakannya dengan tenang, dengan nyaman, dan tidak ada merasa kesulitan. Nah, ini adalah karena beliau-beliau itu adalah beriman. Ini satu sisi, satu gambaran beriman secara hikmatis. Nah, ini tentunya tergantung pada naik turunnya iman, peringkat keimanan. Sekarang kita melihat beriman secara filosofis. Beriman secara filosofis ini banyak dilakukan orang dengan cara usaha merasionalisasikan puasa. Jadi puasa itu dikaji, puasa itu dipelajari secara ilmiah sehingga mendapatkan faedah puasa bagi kesehatan jasmani, kesehatan rohani, kemudian dikaji lagi dari segi sosiologi bahwa itu adalah memberikan kesehatan dan kemaslahatan dan bermasyarakat dan kajian-kajian yang lain-lain. Nah, ini adalah usaha rasionalisasi puasa sehingga melakukan puasa itu betul-betul bisa dicerna dengan otak. Otak langsung menerima. Sementara yang tadi itu berdasarkan dengan hati. Yang penting saya melakukan puasa, entah ini puasa manfaatnya seperti apa dan lain sebagainya. Dalam puasa karena imannya kepada Allah Subhanahu wa taala, maka bisa dia menikmati. Kali ini dinikmati lagi dengan tambahan pemahaman tentang puasa, ditambah lagi dipadukan dengan penemuan keagungan Allah, penemuan kemaha segalanya Allah itu dengan mempelajari alam semesta, terutama mempelajari bidang astronomi, mengetahui Allahu Akbar, ternyata Allah maha besar, sedangkan alam semesta ini saja besarnya seperti ini. Atau mungkin dari segi biologi, pelajaran biologi atau pelajaran kimia, mungkin juga dalam pelajaran kedokteran yang seperti kita sebutkan tadi. Nah, penemuan keagungan Allah itu dipadukan dengan berpuasa, dengan demikian bisa menikmati puasa itu dengan rasio, menikmati puasa itu dengan otak. Nah, kalau menikmati puasa itu dengan otak dan hati, maka akan sangat amat komplit sekali. Kita dapatkan beliau-beliau yang menikmati dengan otak ini, akhirnya cara menikmati puasanya juga berbeda. Begitu sahur, dihitung gizinya cukup. Begitu buka puasa, gizinya cukup. Apa makanannya sudah dipilih. Usia tertentu itu juga ada pembatasan. Kalau sahur terlalu kenyang, jangan tidur, tapi harus minimal bergerak dan berjalan. Nah, semuanya itu betul-betul dilogiskan, dirasionalkan, maka menikmati puasa dengan ilmu itu juga luar biasa, menikmati dengan hikmatis itu juga luar biasa. Kita berdoa mudah-mudahan kita sampai kepada peringkat seperti yang beliau dapatkan, puasa secara hikmatis dan puasa secara filosofis. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.